Pada awalnya, teknologi itu fisik. Selama jutaan tahun, manusia hidup dengan alat paling sederhana, batu, kayu, tulang, dan api. Teknologi bukanlah sistem, bukan juga mesin, melainkan perpanjangan langsung dari tubuh manusia. Kekuatan utama kita saat itu adalah otot, insting, dan kemampuan beradaptasi dengan alam. Perubahan berjalan sangat lambat. Begitu lambat, hingga satu inovasi bisa butuh ribuan generasi untuk benar-benar mengubah cara hidup kita. Lalu, lompatan besar pertama terjadi ketika manusia menciptakan mekanisme, roda mulai berputar, tuas mengangkat beban, dan jam mekanik mengubah cara kita memahami waktu. Inilah revolusi industri pertama. Teknologi mekanik menandai peralihan besar dari kekuatan otot menuju kekuatan mesin. Puncaknya adalah mesin uap. Mesin yang membebaskan produksi dari keterbatasan tenaga manusia. Pabrik bermunculan. Produksi berpindah dari tangan ke mesin. Dan peradaban manusia mulai bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Namun, mesin mekanik masih bergantung pada gerak dan kontak fisik. Perubahan berikutnya datang bersama listrik. Inilah awal dari era analog. Fenomena alam yang sebelumnya hanya kita rasakan, kini bisa direpresentasi. Suara menjadi gelombang listrik, cahaya menjadi frekuensi, dan getaran menjadi sinyal kontinu. Telepon memungkinkan suara menembus jarak. Radio menyebarkan informasi ke jutaan orang dalam waktu bersamaan. Dan televisi mulai membentuk kesadaran kolektif global. Era analog berhasil menyatukan dunia. Namun, ia punya keterbatasan. Sinyalnya mudah terganggu, sulit disalin tanpa ada penurunan kualitas, dan tidak efisien untuk komputasi yang kompleks. Dari sinilah lahir era digital. Sebuah era yang berbasis pada sistem bilangan biner, 1 dan 0. Dengan digitalisasi, informasi bisa disalin tanpa rusak, disimpan dalam jumlah masif, dan diproses dengan kecepatan luar biasa. Komputer, internet, dan smartphone mengubah dunia menjadi jaringan data global. Ekonomi, pendidikan, hiburan, bahkan relasi manusia, semua berpindah ke ruang digital. Inilah momen ketika realitas tidak hanya dialami, tetapi juga dikodekan. Tapi, mesin digital masih bekerja dengan aturan kaku. Ia hanya melakukan apa yang diperintahkan. Sekitar 1 dekade terakhir, kita memasuki fase baru, era kecerdasan buatan, atau Artificial Intelligence. AI tidak lagi sekadar menghitung. Ia belajar dari data, mengenali pola, memprediksi perilaku, bahkan menciptakan teks, gambar, dan musik. Produktivitas tidak lagi bergantung pada waktu manusia, melainkan pada kemampuan mesin memahami pola dan makna. Di era AI, mesin bukan lagi sekadar alat. Ia menjadi mitra kognitif yang membantu kita berpikir, namun sekaligus menantang identitas manusia itu sendiri. Apa arti kreativitas jika mesin bisa mencipta? Apa arti kerja jika mesin bisa mengambil keputusan? Kini, kita berdiri di ambang pintu era berikutnya. Era teknologi kuantum. Sering disebut sebagai sihir modern karena cara kerjanya melampaui intuisi kita dan hukum fisika klasik. Teknologi kuantum tidak bekerja pada level alat atau kode, melainkan pada hukum paling dasar alam semesta. Superposisi, entanglement, dan probabilitas. Ini menjadi fondasi komputasi baru. Komputasi kuantum tidak tumbuh secara linear, ia melompat secara eksponensial. Masalah yang mustahil bagi komputer klasik menjadi mungkin untuk dipecahkan. Jika kita melihat seluruh sejarah ini, satu pola menjadi sangat jelas. Jarak antar lompatan teknologi semakin menyempit. Dari jutaan tahun di era fisik, menjadi ribuan di era mekanik, ratusan di era analog, puluhan di era digital, dan kini hanya hitungan tahun di era AI dan kuantum. Evolusi teknologi tidak sedang melambat, ia sedang mempercepat dirinya sendiri. Sebuah konsep yang dikenal sebagai The Law of Accelerating Returns, yang dipopulerkan oleh futuris Ray Kurzweil. Intinya sederhana, kemajuan teknologi tidak tumbuh linear, tapi eksponensial. Pertanyaannya, kini bukan lagi seberapa canggih teknologi yang bisa kita ciptakan, melainkan seberapa matang peradaban kita dalam menggunakannya.
Karena pada akhirnya, teknologi hanyalah cermin. Dan yang paling menentukan masa depan adalah kesadaran manusia yang berdiri di depannya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk konten lainnya.